Anda kembali bersama kami, pemirsa. Gempa Majene, Sulawesi Barat menewaskan belasan, melukai ratusan orang, serta ribuan warga harus mengungsi. Gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo berpotensi tsunami. Apakah pendeteksi tsunami di wilayah tersebut berfungsi dengan baik dan apa yang selanjutnya harus diwaspadai masyarakat? Kami hadirkan dialog Nusantara siang berikut ini. Kita sudah terhubung dengan Pak Daryono, Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Halo, selamat siang Pak Daryono. Ya, ya, Pak Daryono, kita mau update kondisi kerusakan pasca gempa yang terjadi di Sulawesi Barat dari BMKG sendiri, Pak Daryono. Energi yang tersimpan di pusat gempa itu sudah mengalami disipasi, artinya sudah mengalami banyak pengurangan. Tetapi kondisi disipasi ini juga sebenarnya baru dugaan. Kemungkinan lain juga masih adanya energi yang masih akan dirilis. Tetapi kita akan pantau terus dan baru saja masih terjadi aktivitas gempa susulan yang ke-39 yang baru saja terjadi ya dengan kekuatan 4,2 pukul 11.30 12.30 menit, dan ini cukup dirasakan oleh masyarakat sana dengan kekuatan 2 hingga 3 mmi. Ini wajar karena memang pasca gempa 6,2 yang ini termasuk kategori gempa kuat, itu masih akan terus terjadi gempa susulan. Harapan kita kekuatan gempa ini akan terus mengecil dan kondisi menjadi stabil kembali. Baik, Pak Daryono, kita tahu bahwa ribuan orang sudah diungsikan ke tempat yang mungkin lebih aman dari titik terjadinya gempa. Kita tahu bahwa proses evakuasi masih dilakukan oleh tim penyelamat, tim SAR begitu. Ke depan mungkin di hari ke-6 atau hari ke-7, apa analisis pasca gempa yang terjadi 6,25 hari lalu untuk bisa diantisipasi bagi warga yang mungkin akan berniat kembali ke rumahnya untuk membersihkan puing-puing yang tersisa dan lain sebagainya, Pak Daryono? Iya, ini kondisinya masih dalam kondisi gempa susulan ya, dan tentu saja kalau melihat apa yang terjadi baru saja masih muncul 4,2, itu saya kira masyarakat jangan dulu memasuki rumah yang kondisinya masih rusak, kemudian ada bagian-bagian tembok yang retak, rusak sebagian, atau ada yang miring, sebaiknya tidak dihuni lagi, dan jika mau masuk harus ekstra hati-hati dan menggunakan perlindungan. Tetapi saya rasa lebih amannya tidak memasuki rumah-rumah yang sudah rusak seperti itu. Karena jika terjadi gempa signifikan, kondisi yang sudah rusak itu membuat struktur bangunan labil. Sehingga jika terjadi guncangan, maka dia akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Sebagai contoh, saat terjadi gempa pertama pada hari Kamis, berkekuatan 5,9 pada siang hari, sudah terjadi kerusakan ringan. Tetapi begitu besok pagi dini hari terjadi 6,2, maka rumah-rumah yang mengalami kerusakan berubah menjadi rusak berat, bahkan ada yang roboh. Ini yang kita khawatirkan. Jadi diimbau untuk tidak memasuki rumah-rumah yang saat ini sudah mengalami kerusakan dan retak, karena sangat berbahaya. Kemudian masyarakat yang berada di kawasan perbukitan atau melalui jalur-jalur yang berbukit dan lereng suram, diminta untuk ekstra waspada karena lereng pun sudah mengalami kondisi tidak stabil atau instabilitas karena goncangan gempa 2 kali yang sudah cukup kuat itu, dan didukung dengan kondisi lereng yang terguyur hujan, maka dia akan menambah labilitas lereng, sehingga jika terjadi gempa akan mengalami longsoran atau runtuhan batu. Demikian. Baik. Dari ekstra kewaspadaan yang Anda imbau, Pak Daryono, dari BMKG, apakah ini ada kemungkinan bahwa gempa melebihi dari 6,2 yang sudah memporak-porandakan wilayah Majene ini akan kembali terjadi? Atau hanya beberapa gempa-gempa susulan yang seperti Anda katakan di awal, sudah ada 30 sekian gempa susulan yang berskala kecil begitu? Ya, ini sebuah pertanyaan yang bagus tapi sulit dijawab. Tetapi kalau kita mengaca kejadian yang di Lombok dulu,
Ya. Saat itu terjadi rangkaian gempa yang signifikan dan berkekuatan cukup kuat, ada 5 kali. Yang pertama 6,5, kemudian 7,0, kemudian 6,8, kemudian 6,9. Ini adalah sebuah pelajaran penting yang harus kita terapkan untuk berhati-hati di dalam menganalisis gempa yang di Mamuju dan Masini ini. Karena kita tidak ingin apa yang terjadi di Lombok itu dapat memberikan informasi yang salah untuk di daerah Mamuju. Sehingga pada saat ini kita tetap menginginkan masyarakat tetap waspada karena kemungkinan itu akan terjadi. Baik itu gempa yang berpotensi signifikan maupun bahkan berpotensi tsunami itu harus kita waspadai. Dan harapan kita tidak seperti itu, tetapi potensi kemungkinan apapun harus kita perhitungkan agar masyarakat kita tetap waspada dan bisa selamat. Baik, Pak Daryono, kalau saya salah mohon dikoreksi, gempa besar pernah terjadi sebelumnya, entah tahun berapa, kemarin sempat dari BMKG mengeluarkan rilis yang disampaikan oleh Bu Dwi Korita begitu. Siklus gempa atau penyebabnya, daerah-daerah yang mungkin bisa diwaspadai oleh masyarakat Indonesia selain di wilayah kepulauan, misalkan Sulawesi Barat. Beberapa gempa juga kemarin kan kita tahu bahwa di Lombok, terus kemudian di daerah lain yang memang kerusakannya luar biasa besar. Daerah mana lagi yang mungkin akan menjadi terjadi gempa berikutnya mungkin yang bisa diwaspadai oleh masyarakat Indonesia, Pak Daryono? Iya. Pertama akan saya informasikan bahwa di wilayah Mamuju dan Masini ini sudah terjadi sebanyak 3 kali gempa signifikan dan merusak bahkan memicu tsunami seperti yang terjadi pada tahun 1927 itu berada di Masini, Polewali Mandar dan Tinambung. Tsunami membuat kerusakan dan menimbulkan korban jiwa puluhan orang. Kemudian tahun 1969 terjadi gempa berkekuatan 6,9 yang posisinya dekat dengan gempa saat ini dan menimbulkan tsunami yang menewaskan orang sebanyak 64 orang. Kemudian tahun 1984 terjadi gempa besar juga yang merusak banyak sekali rumah dan mirip kejadian saat ini. Nah, kita patut mewaspadai tempat-tempat lain di mana wilayah Indonesia saat ini memang ada semacam peningkatan aktivitas seismik, sehingga dengan keberadaan Indonesia yang memiliki 13 segmen megatrust dan lebih dari 295 segmen sesar aktif, tetap harus kita waspadai di kawasan itu, di barat Sumatera, selatan Selat Sunda, selatan Jawa, Bali, NTB, NTT, Laut Banda, kemudian Halmahera, Maluku Utara, dan Papua. Ini semua adalah kawasan rawan gempa. Selain Kalimantan Barat dan Sumatera bagian timur adalah kawasan rawan gempa, sehingga patut diwaspadai dan gempa kuat terjadinya kapan kita tidak tahu. Dan jika berpusat di laut dengan kedalaman dangkal berkekuatan besar bisa terjadi potensi tsunami. Baik, Pak Daryono, ketika gempa melanda Indonesia, terus kemudian diikuti dengan korban jiwa, terus yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat adalah apalagi gempa yang berpotensi tsunami. Bagaimana peringatan dini alat-alat mungkin yang dimiliki BMKG yang sudah diletakkan di beberapa wilayah Indonesia ini berfungsi, Pak Daryono? Iya, BMKG sejak tahun 2008 sudah mengoperasikan Tsunami Early Warning System. Dan setiap tahun peralatan ini mendapat pembiayaan APBN untuk dipelihara, dan saat ini kondisinya dalam keadaan prima. Dan kita selama ini juga mampu memberikan warning tsunami selama gempa terjadi berpotensi tsunami. Kemudian ada beberapa tempat di kawasan Indonesia yang sumber gempanya dekat pantai. Kondisi semacam itu tentu saja warning BMKG tidak dapat berjalan efektif karena lead time tsunami dari pusat gempa yang dekat dengan pantai itu sangat singkat perjalanan tsunami-nya, sehingga masyarakat perlu diedukasi dengan evakuasi mandiri dengan cara menjadikan guncangan gempa kuat yang dirasakan di pantai itu sebagai peringatan dini tsunami. Baik,
Pak Daryono, kalau saya salah tolong dikoreksi, ada 315 warning receiver system new generation disebar di seluruh Indonesia. Ketika tadi Anda menyebut ada beberapa wilayah yang memang menyebabkan alat ini tidak berfungsi, apa kendalanya dan apakah ada upaya dari BMKG untuk memperbaharui alat ini mungkin dengan alat yang dengan generasi terbaru lagi begitu Pak Daryono? Ya, justru saat ini kita menggantikan sistem disseminasi kita yang lama, yaitu digital video broadcast dan warning receiver system new two ways, dan digantikan dengan warning receiver system new generation, yang mana kelebihan peralatan yang terakhir kami sebut ini adalah mampu memberikan informasi gempa bumi secara real time dan sangat cepat. 2-3 menit informasi gempa sudah diterima oleh masyarakat, dan ini masih akan terus kita sebarluaskan pemasangannya di seluruh Indonesia, yang diutamakan daerah-daerah yang rawan gempa dan tsunami. Baik, closing statement dari BMKG terkait kewaspadaan masyarakat Indonesia ke depannya, Pak Daryono, silakan. Ya, kita memang berada di wilayah rawan gempa. Sudah menjadi takdir kita bahwa kita hidup di kawasan di batas lempeng, saja itu berisiko terjadi bencana geologis, baik itu gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api. Namun demikian, kita masih dapat hidup aman dan nyaman dengan cara melakukan mitigasi, bersikap adaptif terhadap kerawanan yang ada, baik itu membangun bangunan tahan gempa, merencanakan tata ruang pantai yang aman, kemudian mengedukasi masyarakat yang di daerah rawan, kemudian melakukan upaya pelatihan drill dan penyelamatan diri, hingga masyarakat benar-benar mampu menguasai itu di bawah alam sadarnya, sehingga jika terjadi secara otomatis bisa menyelamatkan diri dan dapat menghadapi gempa dan tsunami, sehingga masyarakat bisa selamat jika terjadi gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi dan tsunami BMKG telah bergabung bersama kami di Nusantara Siang. Selamat bertugas kembali.